Bacaan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar Esos MSI dalam kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Relawan Pokok Etop Kabupaten Asahan dan pengukuhan Koordinator Kecamatan se-Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Dunia ini tidak lain kita yang penting bersyukur dan diberikan kesehatan. Amin. Baik, saya selaku ketua panitia pada kesempatan ini melaporkan ada beberapa hal. Pertama, izin Bapak kami melaporkan di sini yang hadir adalah pengurus Pokok Etop Kabupaten Asahan yang terdiri dari Baby Boomer, Gen Z, Milenial, Sri Kandi dan Pandawa, itu khusus kabupaten. Dan yang kedua adalah dihadiri perwakilan 25 kecamatan Korcam Pokok Etop. Ya, jadi kita hanya perwakilan aja Pak, tidak bisa hadir semua. Ya tentu kami dari panitia mohon maaf kepada Korcam tidak bisa memfasilitasi secara maksimal. Izin saya selaku panitia minta maaf kepada ketua Pokok Etop. Ya tapi keterwakilan dari 25 kecamatan Korcam yang hadir di sini memberi warna dan semangat agar Kabupaten Asahan benar-benar di tangan yang pas. Kami berharap kepada Bapak Taufik Zainal Abidin Esos MSI selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi Bupati Asahan yang akan datang. Amin. Baik, selanjutnya nanti mohon bimbingan arahan Bapak. Saya padakan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2024 saat ini pengukuhan pengurus bertempat relawan Pokok Et di Doge oleh Motorfa, Kecamatan Bandar Pasir Bapak Doge, Taufik Zainal Kabupaten Abidin Asahan. Esos MSI. Dengan ini mengukuhkan relawan pemenangan Pokok Etop Taufik orang pertama, pengurus relawan Pokok Etop, ketua Ustadz Andi Kunevi Lubis Esos, sekretaris Ari Dermawan SH MH, bendahara Johnson Effendi Hutagalung ST MKOP. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Demikian Dewan Pelindung ditandatangani Taufik Zainal Abidin Siregar Esos MSI. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh Bapak Taufik ini dilanjutkan dengan para hadirin untuk mengucapkan selamat kepada Dewan Pengurus Relawan Pokok Itu Kabupaten Asal yang telah diteguhkan hari ini. Bahwasanya kita gaungkan bahwasanya Bapak Taufik Zainal Abidin memang sudah sepantasnya dan beliaulah ahli dalam untuk memimpin Kabupaten Asahan yang kita cintai ini. Lantas mengapa kita memakai tentang bahasa relawan pokok itu? Topik orang pertama. Nah ini abang anda, awak agak janggal manggil Pak Topik bapak ini kan bang. Abang saja lah ya bang, agak latar. Kayaknya terasa dokan hati awak sama abang ini. Nah, jadi abang anda, kami di sini konsisten berpatri jiwa raga kami. Kemanapun, apapun ceritanya, kami akan tetap dukung dan memperjuangkan sampai tetes darah terakhir. Insya Allah akan kita perjuangkan. Siap para kawan-kawan? Siap atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sambutkan dalam pengukuhan Alhamdulillah, Dewan Pokok marilah Top kita mengucapkan puji dan Asahan syukur kehadirat Allah Provinsi Subhanahu wa Sumatera Ta'ala, Utara oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tim telah atau memberikan yang mewakili kesempatan, keimanan dan ketua tim kesehatan pemenangan bagi kita semua sehingga se-Kabupaten kita Asahan. dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu Doge Waterpark yang berada di Kecamatan Bandar Pasir Madoge dalam rangka pengukuhan tim relawan Pokok Topik orang pertama. Dan tak lupa pula berangkaikan salawat, memberikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak membaca syafaat kita mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang kami hormati Bapak Taufik Zainal Abidin Siregar yang kita harapkan nanti untuk 5 tahun mendatang sebagai pemimpin di Kabupaten Asahan. Ini telah menjadi komitmen kita di sini, di mana pada tanggal 27 November Taufik Zainal Abidin adalah memimpin Kabupaten Asahan untuk 5 tahun ke depan. Amin. Yang kami hormati Bapak Sahri Raharjo Solo, yang kami hormati Bapak Ketua Masyarakat Pak Ma'ruf, Bapak Ketua Masyarakat Pak Dayaman Saragi, yang kami hormati Bapak Pardamaya Solo, yang kami hormati para masyarakat, para relawan, dan berbagai lapisan masyarakat yang sengaja hadir ke lokasi kita ini semata-mata untuk mendengarkan semangat kita, untuk mendengarkan apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Taufik Zainal Abidin Siregar yang akan datang, akan kita usung menjadi Bupati Asahan. Di sini kami dari tim pemenangan Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih banyak kepada relawan Pokok Itu yang telah mendeklarasikan diri untuk memenangkan Taufik sebagai orang pertama di Kabupaten Asahan. Bahkan bukan itu saja, Pokok Itu telah membuat perda di 25 kecamatan. Ditambah lagi kelompok sayap, ada lagi namanya milenial, ada namanya lagi Gen Z, ada lagi namanya lagi Pandawa, ada lagi namanya Baby,
Bagaimana karena kelompok-kelompok lansia ini cukup potensial sekali untuk kita peroleh suaranya. Melihat perkembangan bahwa pada saat hari ini, bahwa ketika pesta demokrasi digaungkan untuk pemilihan bupati Kabupaten Asahan, banyak kelompok-kelompok yang muncul, banyak sosok-sosok yang muncul. Tetapi sampai saat ini lambat laun sosok-sosok itu menghilang di dalam dunia. Tetapi topik terus berkibar. Sayang sampai saat ini kita belum mengetahui siapa pendamping beliau. Tapi bagi kita tidak mempersoalkan itu, karena stop topik orang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur Saat kita ini kita panjatkan sambutan kehadirat oleh Allah Subhanahu wa calon Ta'ala, Bupati Tuhan Asahan yang Maha Kuasa, Bapak yang Taufik mana Zainal pada Abidin sore hari Esos ini kita MSI dapat berkumpul di tempat dalam ini kegiatan dalam pengukuhan rangkaian pengurus acara relawan pokok pengukuhan ETOP se-Kabupaten Dewan Asahan. Pengurus Pokok ETOP Kabupaten Asahan sampai dengan tingkat kecamatan se-Kabupaten Asahan. Sembari selawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sapanya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati orang-orang tua kami, hadir di sini Pak Khalifah, Tulang J. Saragi, kemudian tokoh pemuda Dinda Sari Sitorus beserta seluruh keluarga, kemudian senior kami hadir di sini Pak Pardana Sitorus. Beliau ini pensiun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Walaupun kami sama-sama sudah pensiun, tapi dari segi usia beliau ini adalah senior kami. Terima kasih Pak. Kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Pokok ETOP Kabupaten Asahan, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh pengurus, baik bidang Serikandi, bidang Pendawa, Gen Z, dan juga bidang Baby Boer, kemudian juga Gen Z yang hadir pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami dari tim Kabupaten Asahan, Bapak Ibu seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kami mengucapkan selamat atas dibentuknya, dikukuhkannya Dewan Kepengurusan Pokok ETOP Kabupaten Asahan sampai dengan 3 kecamatan. Mudah-mudahan tim yang dibentuk ini nantinya dapat membantu kami di dalam hal proses mulai pendaftaran, sosialisasi, sampai dengan mengantarkan untuk menang di dalam pemilihan Bupati Asahan periode 2025 periode 2030. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pengurus dan juga sebagai motivator terbentuknya Dewan Pengurus Pokok ETOP ini oleh Adinda Sari Sitorus dan serta seluruh keluarga dan teman-teman. Perlu kami sampaikan, sejarah Pokok ETOP ini sebenarnya ada kisahnya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, posisi saya adalah wakil Bupati Asahan. Jadi sebenarnya tulang saya dengan Pak Surya itu tidak ada apa-apa. Kami tetap akur di dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kadang-kadang memang benar seperti alam. Ada masanya datang hujan. Sebelum datang hujan itu kadang-kadang didahului oleh petir, guruh. Kadang-kadang sebelum hujan itu terik matahari itu cukup tinggi. Ya.
Kadang-kadang juga pada saat perputaran waktu ada waktunya siang dan ada waktunya juga malam. Tapi itu adalah dinamika di dalam perjalanan politik ini. Sebenarnya kondisi alam ini adalah merupakan hal yang wajar. Tetapi kadang-kadang orang membuat perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca didasari. Mungkin di tempat Pak Taufik ini sudah banyak petir sebelum turunnya hujan. Kemudian mungkin di tempat Pak Taufik ini hari siang, tapi di sana kelihatan sudah gelap, mungkin mendung. Begitu juga sebaliknya, kita saat ini lagi pagi cerah untuk memulai program-program kegiatan ini, tetapi Pak Taufik masih tertidur. Ini adalah dinamika. Ya, bukan datangnya dari kami, tetapi kadang-kadang orang yang membuat perkiraan cuaca itu belum tentu perkiraan cuaca itu benar sesuai dengan apa yang dipikirkan mereka. Jadi oleh sebab itu, saya meniti karir sebagai PNS. Saya punya pimpinan masa bupati dari zaman Pak Rio Syotang, Pak Risudin, almarhum Pak Tovan masih Matupang. Saya banyak belajar. Sebagai seorang staf, sebagai seorang wakil, 3 yang tetap saya pedomani. Pertama, pintar saya tak mau mengajari pimpinan. Yang kedua, tajam pun saya tak mau melukai pimpinan. Yang ketiga, kencang saya, tapi saya tak mau mendahului pimpinan. Bagaimana supaya pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik? Karena saya berpikir, pada saat Pak Surya bersama Pak Tovan, tidak pernah ada perselisihan. Kenapa kalau sama saya tiba-tiba seandainya ada, berarti kan saya yang salah. Jadi makanya di samping itu juga, saya juga pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Wahab Harhab sebagai camat saya. Taufik, ingat, ada 3 hal yang perlu kau pedomani sebagai seorang staf. Yang pertama, buku raja atau buku toki jangan kau baca. Dari mana pemasukan toki atau raja? Masa staf ataupun karyawan mau membaca? Itu kan tanggung jawab toki atau raja. Kemudian yang kedua, makanan raja jangan dimakan. Kemudian yang ketiga, kursi raja atau toki jangan pula didudui. Kau mesti staf, kau pula mau jadi camat kan? Kau pula mau jadi toki ngatur-ngatur aku kan? Itulah saya pedoman. Tapi itu semua adalah tujuan yang terbaik. Oleh sebab itu, kami sampaikan berkaitan dengan pokok etop ini. Setahun yang lalu, bahkan sudah disampaikan oleh Bapak Haji Surya Desi, Pak Taufik, saya tidak akan maju menjadi Bupati Asahan. Beliau menyampaikan seperti itu. Berulang kali disampaikan, tetapi sebagai etika, di dalam hal etika sebagai seorang aparatur, saya tidak pernah sampaikan kepada rekan-rekan OPD. Karena saya takut kalau saya sampaikan, nanti mereka meninggalkan beliau. Terjadi jarak di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Makanya saya diam. Kedua, disampaikan dulu juga, sampai dengan ketiga. Saya tahu banyak orang yang menyampaikan hal yang tak benar tentang Pak Taufik. Tapi sebenarnya itu, informasi yang disampaikan mereka itu adalah salah. Saya tahu betul. Bapak Santun tidak mau menyampaikan kepada mereka bahwa saya tidak maju lagi. Saya sampaikan, itu etika di dalam seorang birokrat. Kenapa? Saya takut nanti Bapak ditinggalkan, belum apa-apa dari perjalanan ini. Itu saya sampaikan. Oleh sebab itu, saya tidak pernah menyampaikan ini kepada OPD. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada saat mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, dari beberapa rekan-rekan, Pak Taufik buatlah spanduk, buatlah baliho, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.
gua di situ bakal calon bupati. Jadi saya sampaikan jangan dulu, nanti. Jadi dengan ada dorongan dari kawan-kawan, kami tak mau. Pokoknya Bapak orang pertama lah. Mau kayak mana pun terserah lah. Harus kami tampilkan, harus kami sampaikan dari sekarang. Pokoknya Bapak orang pertama. Mau siapapun wakilnya nanti lah. Mau siapapun lawannya nanti lah. Itulah makanya pokoknya Pak Taufik orang pertama. Itulah maka awal dari KPU. Itu disampaikan di kisaran, terus terang kami tahu dari Pak Ustadz, ya kan, pada saat kita berada di Kopi Abah, kemudian dipaksa-paksa mereka lagi saya pada saat berada di rumah. Jangan dulu, nanti saya belum apa-apa, sudah mendahului tali terajun, sabar, ada waktunya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, mereka tak sabar. Nah, saya pun menunggu-nunggu juga, tak ada kepastian ini. Udah pasangannya buat aja pokok etok. Bantilah sini. Perjalanan ini harus kita lalui dan harus kita laksanakan. Terima kasih. Jadi makanya di situ timbul semangat saya. Timbul semangat saya karena waktunya cukup singkat. Tinggal hanya beberapa bulan lalu. Itulah makanya saya menjadi semangat untuk maju di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kemudian di samping itu, Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perjalanan ini, dengan adanya pembukaan pendaftaran dari masing-masing partai, di sini saya jelaskan perkembangan sampai dengan hari ini akan saya ceritakan karena pokok etok inilah yang pertama mendorong saya supaya maju menjadi nomor 1. Sampai dengan saat ini, bahwasanya ya, wakil bupati bakal calon wakil bupati itu memang belum ada di Pak Khalifah. Sudah ada direncanakan. Kalau seandainya saya menentukan pilihan, berarti saya harus melangkahi kebijakan dari partai politik. Ya. Kebijakan dari partai politik. Tetapi berdasarkan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju, mulai dari pusat sampai ke daerah, berharap walaupun tidak semua daerah seperti itu, berharap terus terang aja bahwasanya bakal calon kita nantinya untuk ke depan itu diharapkan dari partai politik yang ada di pusat, baik Golkar, kemudian di kabupaten, dan juga termasuk sejalan dengan pencalon Bapak Surya dengan Bapak Bobi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Mereka meminta saya kalau bisa calonnya dari partai Gerindra, dari partai Gerindra. Sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan, kalau secara pribadi kita menyampaikan salah, karena itu adalah kebijakan partai. Sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi diberikan oleh partai Gerindra. Tapi oleh sebab itu kita berharap bisa secepatnya, karena pendaftaran akan dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Agustus, 28 dan 29. Jadi ada 3 hari. Sampai dengan saat ini belum. Jadi oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh unsur ketua dari tim kabupaten Pak Sawan tadi, memang banyak proses-proses yang ingin mencalonkan. Tetapi belakangan kita lihat saat ini mereka berharap berdampingan dengan kita menjadi bakal calon wakil bupati. Menjadi bakal calon wakil bupati. Kemudian juga di samping itu, beberapa partai kalau seandainya mereka memberikan kepercayaan kepada kita dengan bentuk rekomendasi dan bentuk formulir BWK 1 yang sebagai syarat administrasi untuk ke KPU, sampai dengan saat ini terus terang kami sampaikan bahwasanya hampir seluruh dari partai politik itu akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Sekarang surat administrasi yang ada saya pegang, pertama dari Partai Golkar, surat tugas. Yang kedua dari PAN, ada surat tugas. Yang ketiga, rekomendasi dari Partai B3. Yang keempat, rekomendasi dari Partai PKS. Itu 2 bentuk rekomendasi.
Dan insya Allah hari Selasa ini akan diberikan DWK satunya dari Partai PKS. Sementara kita belum ada wakilnya, tapi saya kemudian hari Kamis ini di Jakarta akan diberikan rekomendasi kepada saya dari Partai Demokrat. Begitu juga Partai PDI membangun komunikasi, Pak Taufik segera bangun komunikasi, kami akan serahkan Partai PDI ini kepada Pak Taufik. Jadi makanya benar disampaikan oleh Tulang Saragi tadi, kalau seandainya tidak ada yang ingin mencalon menjadi bakal calon bupati dan diberikan kepercayaan dari semua partai kepada kita, otomatis kita akan melalui proses yang namanya kotak kosong. Oleh sebab itu, tentunya di dalam ketentuan, mana tahu ada perubahan sampai dengan saat ini setahu saya, berarti untuk melawan kotak kosong, berarti jumlah pemilih 50% tambah 1 harus hadir. Saat ini jumlah pemilih kita itu ada sebanyak 562 pemilih. Oleh sebab itu, berarti menurut ketentuan harus hadir ke TPS itu sebanyak 384 pemilih yang hadir. Dari 384 itu nanti berarti harus menang kita 50% tambah 1 dari kotak kosong. Berarti setidak-tidaknya kita juga harus menang 393 minimal. 293 suara. Itulah makanya oleh sebab itu salah satu ini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Dewan Pengurus Kabupaten bagaimana strategi kita ini nantinya. Kalau seandainya tidak ada yang mencalon tetapi kita yang mendaftar, tidak ada bakal calon itu mendaftar ke KPU, hanya kita yang mendaftar di bakal calon bupati dan wakil bupati nanti di KPU sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak ada juga, berarti kita harus kotak kosong. Bagaimana strategi dan siasat kita di dalam proses pemenangan ini nantinya. Ada satu keuntungan, kalau sudah memang memenuhi syarat dari jumlah pemilih yang hadir dan jumlah pemilih yang memenangkan, tidak ada lagi sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita hanya tinggal menunggu pelantikan yang dijadwalkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu, kalau tidak salah saya, pertama akan dilantik itu pada tanggal 25 Februari 2025. Itulah kondisinya. Jadi Pak Ustadz Andi, nanti kita bagaimana berdiskusi dengan tim kabupaten. Kenapa? Tim kabupaten ini adalah wajib dibentuk karena ini merupakan salah satu persyaratan nantinya akan didaftarkan di KPU. Jadi jangan kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kita berkoordinasi, kita buat pemetaan sejalan dengan tim kabupaten dan tim relawan Pokoetop dan juga beberapa tim relawan yang ada, sehingga pemetaan ini nanti sasarannya tepat. Harapan kita semua nanti bisa dapat tercapai dengan baik. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan Tulang Saragi, ingatan Tulang ini masih kuat. Pertama memang kami menjanjikan pada saat itu akan membangun rumah sakit, akan memberikan tapak untuk Universitas Asahan Tulang. Kami sampaikan Tulang bahwasanya untuk membangun rencana pembangunan rumah sakit itu akan tetap terrealisasi. Jadi jumlahnya itu hanya kita tinggal menunggu suratnya, luasnya itu lebih kurang 20 hektar. Jadi kemarin usulan suratnya mau ditandatangani oleh Bapak Bupati tentang peruntukannya. Alamatnya salah dibuat oleh OPD kita. Seharusnya misalnya Desa Bandar Pasir Mandunggi dibuat mereka pula Desa Huta Bagasan. Itu aja salah. Kalau untuk pembangunan itu dan juga untuk desainnya sudah. Dan saya sudah ketemu dengan konsultannya untuk mendesain bagaimana bentuk gambarnya itu, bagaimana lokasinya itu supaya memang di dalamnya itu terkoneksi satu tempat semua seperti tempat ini. Itu sudah tuh. Mudah-mudahan di 2025 insya Allah akan diletakkan batu pertamanya. Jadi rumah sakit ini kami sampaikan pada ibu sekalian,
namanya tetap Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang karena ini pengembangan. Karena sampai dengan saat ini rumah sakit kita setiap harinya menerima kunjungan BPJS orang yang berobat itu antara 700 sampai 800 orang setiap hari. Karena ada yang dari Tanjung Balai, ada yang dari Batu Manggar, bahkan sebagian yang berbatasan antara Taman Sari dengan Kecamatan Tinjauan, Kabupaten Simalungun. Jadi oleh sebab itu akan dikembangkan, dibangun di atas lahan itu seluas 20 hektar dan dibangun secara bertahap. Insya Allah. Begitu juga termasuk Universitas Asahan. Kita akan memberikan lahan untuk di negeri kan dengan persyaratan harus ada lahan 30 hektar. Hanya tinggal menunggu administrasinya saja. Kalau di Dasari udah tahu kemana letaknya. Jadi hanya tinggal menunggu itu aja. Karena prosesnya memang harus administrasinya kita lengkapi dengan baik. Karena itu semua tanah yang diberikan itu tanah dari BSB. Ya, kita saat ini ada beberapa luasan tanah itu cukup untuk itu dan juga untuk beberapa rencana pembangunan sudah diberikan, tetapi hanya menunggu administrasi bahwa status kepemilikan itu adalah benar milik Kabupaten Asahan harus diberikan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hanya tinggal menunggu itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya sampaikan juga para rekan sekalian, atas proses pencalonan ini, ya, mudah-mudahan ini nanti dapat berjalan dengan baik, ya, tidak ada halangan. Saya secara pribadi dan juga atas nama keluarga dan juga atas nama Bapak Haji Suryadisi dan Pak Bobi, mohon bantulah kami dalam proses pemenangan ini, karena tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian atas amanah yang diberikan kepada kami untuk ke depan ini, kami tak akan mampu untuk memenangkan ini. Kami tak akan mampu memenangkan ini. Karena kemampuan kami, pandangan kami terbatas, penyampaian kami di masing 204 desa kelurahan ini tak mungkin dapat dijangkau dalam waktu dekat. Tak mungkin kami bisa menyampaikan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, dengan adanya tim relawan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampaikan pesan ini bahwasanya kita nanti akan maju menjadi Bupati Asahan periode 2025-2030. Saya kira insya Allah saya akan amanah Tuhan. Saya akan amanah. Kalau selama ini saya belum bisa menggoreskan panjang ujung pena saya Tuhan, karena saya mesti posisi sebagai leher wakil. Insya Allah mudah-mudahan nantinya amanah yang diberikan ini saya utamakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kekuasaan itu akan saya pentingkan, gunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Asahan. Yakin? Makanya sebagaimana Tulang sampaikan itu benar. Jadi kadang-kadang saya dimarahi sama istri sama anak saya. Cuma nanya begini, asik kerja-kerja saja. Luangkanlah waktu itu minimal 1 hari untuk kami. Sementara saya sampaikan, saya sudah dilatih sebagai wakil bupati. Utamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan maupun atas kepentingan pribadi. Jadi saya sendiri memang, Pak Ustadz, mohon maaf, tak bisa dipungkiri. Memang muka itu memang capek, tak mungkin bisa dipungkiri. Ya, ya. Kalau saya seandainya saya senyum dalam kondisi capek, berarti lain di muka, lain di hati. Iya kan, Pak? Nah, memang dalam proses pelaksanaan kegiatan 17-an ini banyak kegiatan dilaksanakan. Semalam saya sampai dari pagi jam 9 mulai upacara detik-detik proklamasi sampai dengan parade itu berdirinya hampir 3 jam. Kemudian sore saya sebagai inspektur upacara penurunan bendera berdirinya 1 jam. Malam acara dengan adik-adik Paskibraka sampai jam setengah 12 malam. Pagi tadi saya pulang gerak jalan jam 8 pagi 3 km di Kelurahan Cibuturi. Benar, ini ada orang yang begitu. Habis itu jam 11 saya acara lagi di Mutiara, di Mutiara.
sampai jam 12 mampannya. Jadi jam 12 saya bilang sama mereka, kita istirahatnya di mana? Di rumah atau di mana? Mohon maaf Adinda Sari, terus terang, saya baru pertama ini kemarin. Saya pikir dulu ada waterpark di daerah mana ini? Sebelah kiri Sionghang. Lillahi ta'ala, saya pikir di situ wilayahnya. Jadi makanya saya bilang tadi masih Giri, kau Giri ajudan harus lebih tahu di luar gaul daripada saya. Kalau kayak gini tempatnya bagus kita istirahat di sini. Betul kan? Nah, ini mereka terlantar jadi istirahatnya jadi dia lapan perkara di rumah. Insyaallah mudah-mudahan saya tadi memang ya mohon maaf ini bukan mengengkol lagi. Ya, bukan mengengkol. Ya, saya suka melihat di mana proses-proses daerah kota itu sekarang yang bagus penataan pembangunan. Saya suka melihat di mana proses-proses wisata itu saya ambil baik di lingkungan lebih banyak itu sering kadang-kadang orang berkunjung ke daerah Merek. Ya kalau di Jawa itu di daerah Jawa Barat. Makanya dari topografi yang ada di daerah Bandar Pasir Mondong ini hampir sama seperti di Jawa Barat sana. Hanya saja di sana mereka musim dingin tidak bisa ditanami sawit, sayur-sayuran, ya kan? Kalau kita di sini banyak ditanami sawit. Tapi topografi daerah Bandar Pasir Mondong ini, Eksongsoman, Bandar Kulo dan Kecamatan Air Batu itu sama. Topografinya perbukitan juga dengan adanya kemiringan seperti ini. Makanya pada saat sering kami di mana lewat di Kecamatan Air Batu, di pinggir itu, terutama di daerah Desa Pulau Maria, kan hampir sama bentuknya. Kemiringan ini, kenapa mereka tidak membuat wisata di pinggir jalan besar? Padahal pemandangannya cukup baik. Ada lagi kebun PKS yang di Pulau Maria sebelah kiri. Mungkin itu PT 1 Bunga. Topografinya kan hampir sama. Kalau seandainya itu dibuat sebagai tempat wisata, otomatis orang pasti singgah. Kan ini tempat rest area. Karena terus terang aja, yang namanya wisata ini, sama dengan sebenarnya kalau kita berangkat umroh, ya kan Pak Khalifah, kita juga di sana beribadah, tetapi juga termasuk wisata rohani. Di samping kita wisata, pasti ada yang kita beli, pasti ada yang tinggal. Berarti perputaran ekonomi itu cukup besar sebenarnya dari wisata. Contoh, kalau Kabupaten Asahan seandainya jalan tol ini teruskan sampai ke Labuan Batu, orang pasti tidak akan singgah ke Kisaran. Otomatis perputaran ekonomi kita, uang kita tidak ada yang belanja. Mau kemana? Bahkan sebaliknya, kalau Pak Awal ini, mohon maaf Bang Gali, mau beli bola lampu aja ke Medan. Kenapa? Jarak tempuhnya dari sini ke Medan cuma 1,5 jam. Sampai dia di SWR yang di mana itu Simpang Belanda sama Brigjen Katamso, bekas istana pelajar dulu kan? Habis itu pulang. Karena nggak disadarinya, bayar tol aja kita PP sudah 300. Kalau seandainya dibelanjakan di Kisaran, tentu kan toko itu akan hidup. Tokonya bisa menggaji karyawan. Karyawan siapa? Masyarakat Kabupaten Asahan. Makanya diharapkan sebelum nanti jalan tol ini bisa diteruskan sampai ke lintas timur sampai dengan ke Pekanbaru, kita berharap bagaimana orang bisa keluar dari jalan tol itu ke Kisaran untuk Kabupaten Asahan supaya mereka bisa belanjanya di Kabupaten Asahan. Salah satunya adalah di samping mereka berurusan berarti ada tempat wisata yang dikunjungi. Saya sempat berpikir dulu. Saya sampaikan sama Pak Bupati, Pak, bagaimana kalau seandainya kita buat di sini nanti lapangan golf? Loh, kenapa Pak Taufik? Biayanya itu besar kali. Ya terus terang aja orang yang datang main golf ini kan pasti orang punya duit. Pada hari libur mereka pasti bawa keluarganya. Mungkin bapaknya, suaminya atau ayah anak-anaknya yang main golf pasti keluarganya kan jalan-jalan. Belanja. Kondisi sekarang mohon maaf, orang dari kabupaten kota lain datang ke Masjid Agung, datang ke alun-alun. Kita lihat naik bus sampai 3 bus. Kita berharap mereka turun di situ beribadah, habis itu kan belanja. Tapi mereka dari rumah udah motor, buat nasi. Pulang mereka yang ditinggalkan sampah. Orang yang berjualan di situ tak belanja, mereka tak belanja. Kan
kasihan. Nah, jadi bagaimana mereka itu bisa datang ke Kabupaten Asahan supaya perputaran ekonomi kita lebih baik. Karena ini kan contoh, dengan adanya lokasi wisata, masyarakat di sini pulang. Misalnya ada yang beli sebagai oleh-oleh, parkir juga hidup, tenaga kerja juga bertambah. Karena terus terang kami sampaikan, sampai dengan saat ini jumlah pengangguran tenaga kerja kita itu hampir 23.000. Rata-rata tamatan mereka itu di bawah SMA. Solusi salah satunya bagaimana? Berarti kita mencari investasi supaya bisa berinvestasi di Kabupaten Asahan. Diharapkanlah masyarakat Kabupaten Asahan itu bisa bekerja. Itu pun bisa bekerja sebagai karyawan yang hanya sebatas kemampuan mereka tamat SMP atau tamat SMA. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan insyaallah ke Kabupaten Asahan ini bisa dengan baik. Saya berharap Pak Ustadz ke depan ini, walaupun insya Allah hari ini bekas ketua PMI, insya Allah walaupun atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ke depan kalau saya terpilih, pokok etok ini tetap sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan mata dan telinga saya. Sehingga saya tahu apa-apa program yang mau dibuat di Kabupaten Asahan ini. Jangan terjadi pada saat awal saya baru dilantik 6 bulan. Kawan-kawan OPD, saya turun ke lapangan, disampaikan mereka bahwasanya saya kampanye lagi. Karena saya hanya meninjau dan di kampanye kami mana-mana yang mau dibangun. Nah, kemudian saya usulkan, kawan-kawan di OPD bilang, ini pokoknya Pak Wakil. Jadi makanya karena saya pegang 3 prinsip tadi, tajam tak melukai, cepat tak mendahului, pintar tak mengajari, makanya saya berprinsip sebagai itu, makanya bisa sampai dengan sekarang. Ya insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini dan maksud tujuan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Saya pun menjadi takut sebenarnya. Takut, terus terang aja Bang. Banyak relawan kita, ya, terutama pokoknya top. Saya takutnya bagaimana, mampu nggak saya bisa menjaga amanah itu? Ya, namanya manusia. Oleh sebab itu, tolong ingatkan saya, ya. Ingatkan saya, bantu saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ke depan itu untuk kepentingan masyarakat banyak dalam hal pemerintahan pembangunan kemasyarakatan, insyaallah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Linda Sari, ya. Terima kasih Pak Khalifah, terima kasih Tulang. Nah, satu lagi nih nggak nampak 2 orang itu, Pak Malik sama Pak Yono, ya. Jadi terima kasih rekan-rekan juga dari Banteng Liar juga ada di sini, kemudian dari mantan Karis kita pun ada di sini, ya. CLBK bisa bersatu, Peka pun ada di sini. Mudah-mudahan bisa bersatu di pokoknya top ini, ya, bersama-sama kita. Jadi kalau udah bersatu sini kita nggak bingung lagi. Jadi mudah-mudahan nanti ya, untuk Banteng Liar kegiatan-kegiatan itu akan kita laksanakan di sini nanti, ya, supaya apa, jauh Pak Sari terus terang aja, supaya nggak dibaca orang strategi kita kalau rapat di kota, kan gitu juga, iya kan? Nah, karena di sana terus terang saya bingung. Nanti pertemuan di sini ada yang tahu, ya, ada radio Papua Pak Khalifah. Hanya kita bilang disampaikan aja. Itulah yang kadang-kadang sering terjadi pertikaian itu. Dia nggak ikut di dalam rapat itu, cuma dia lebih tahu apa yang disampaikan di rapat itu. Sehingga akhirnya apa yang disampaikannya lain, yang didengar lain, yang diterima lain. Itulah namanya penyakit tabalbun yang membuat rusak Mesopotamia pada waktu itu. Ya, demikian terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih rekan-rekan dari Dewan Pengurus Pokok Etop. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian rekan orang tua kami, kemudian Tulang Saragi, terima kasih Pak Khalifah, Adina Sari dan seluruh keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf apabila kedatangan kami kurang berkenan di sini ada salah tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga sebaliknya, saya atas nama pribadi dan keluarga berharap sebesar-besarnya kiranya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, khususnya dari
pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Kabupaten Pokok Etop, saya berharap besar kiranya bisa membantu dan ikut berjuang di dalam pemilihan kepala daerah ini nantinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian.